Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Laila di sini. Kali ini aku akan menyambungkan cerita drama Cina yang berjudul Bisikan Jiwa Part 5. Judulnya adalah Pertarungan Nyawa Resmi. Nah, tanpa menunggu lama, mari kita mulai. Saya rasa masalah kita bukan hanya Kasim Jaoyun. Masalahnya adalah ada seseorang yang mencoba mengambil alih jaringan kuno istana. Alex menyimpulkan, suaranya bergetar karena penemuan yang lebih dari sekedar korupsi. Shin Yu tidak menjawab, tapi matanya yang dingin memancarkan bahaya yang baru. Ia melihat gulung-gulungan yang Alex kumpulkan. Catatan logistik, peta kasar, dan gulungan kecil yang penuh pepatah kuno. Kita harus segera menemui Yang Mulia, kata Shin Yu. Cengkeramannya pada gagang pedang menguncang. Jika Kasim Jaoyun benar-benar mengendalikan jaringan intelijen kuno itu, maka seluruh istana adalah ilusi. Alex mengangguk. Ia mengumpulkan bukti-bukti itu menjadi tumpukan yang rapi. Ia tahu dunia ini, data yang dikumpulkan melalui bisikan jiwa tidak berarti apa-apa tanpa bukti fisik yang dapat diberi hukuman. Pagi itu di aula tahta kembali dipenuhi ketegangan. Kaisar wanita Feng Mei duduk di atas tahta, tampak lebih waspada daripada sebelumnya. Di sisi kirinya berdiri Menteri Lu, seorang penasehat yang terkenal konservatif dan sangat loyal kepada tradisi. Alex berlutut di depan tahta, sementara Shin Yu berdiri tegak di sisinya. Pedangnya disarungkan, tapi ketegasan militer terpancar pada setiap posturnya. Yu Sheng, Feng Mei memulai, nadanya datar. Shin Yu mengatakan kamu telah menyelesaikan tugasmu dengan kecepatan yang mencurigakan. Sabotase makanan di asrama cendekiawan rendahan, siapa dalangnya? Tanyanya. Alex mengangkat pandangannya. Yang Mulia, dalang kecilnya adalah cendekiawan senior Ho yang termotivasi oleh loyalitas yang salah pada fraksi tertentu. Namun, sabotase itu hanyalah guncangan dasar untuk menunda audit logistik. Dan puncak yang diambil, tanya Feng Mei sedikit mencondongkan tubuhnya ke depan. Penggelapan dana Yang Mulia, jawab Alex yakin. Penggelapan dana yang dialokasikan untuk proyek konstruksi benteng pertahanan perbatasan utara. Ia menyajikan gulungan laporan pengadaan. Di sini, Tuan Ho menunda audit agar penipuan pengadaan kayu khusus tidak terungkap. Dana itu tidak pernah digunakan untuk benteng. Dana ini dialihkan melalui pos administrasi puskat ke gudang rahasia di luar kota. Feng Mei mengambil gulungan itu, matanya menelusuri angka-angka yang ditandai Alex. Menteri Liu mendengus. Penggelapan dana adalah hal biasa Yang Mulia. Kita sudah menghukum para menteri logistik yang korup. Bisikan jiwa Alex bergetar tajam. Dia tahu ini bukan hal biasa. Dia takut pada nama yang akan kau sebutkan. Ini bukan penggelapan biasa, Tuan Menteri. Alex, suaranya tegas. Jalur transfer dana ini berujung pada pos administrasi pusat, pos yang secara tradisional dikendalikan oleh Kasim Jaoyun. Ruangan itu hening. Nama Jaoyun meskipun ia tidak hadir, tapi terasa berat. Menteri Lu tiba-tiba bangkit dari tempat duduknya. Wajahnya merah padam. Ini adalah fitnah Yang Mulia, serunya menunjuk Alex. Kasim Jaoyun adalah penjaga kepercayaan lama dinasti, dan bahkan jika klaimnya benar, kita tidak bisa mengabaikan metode orang ini. Dia mengaku melihat kejanggalan dan kejujuran mutlak. Ini adalah bidah. Ini sihir terlarang Yang Mulia. Bisikan jiwa Alex bergetar saat ia memfokuskan kepada Menteri Lu.
Dia percaya Alex adalah bidah. Dia percaya bahwa sihir lebih berbahaya daripada korupsi. Alex tahu ia harus melawan argumen ini dengan logika yang tidak terbantahkan. Tuan Menteri Liu, kata Alex, nadanya tenang. Anda takut pada metode saya, tapi apakah Anda takut pada konsekuensi dari penggelapan ini? Dana yang dialihkan ini berjumlah 300.000 koin perak. Itu adalah dana yang dibutuhkan untuk membangun benteng yang akan melindungi perbatasan utara dari invasi musuh. Ia menatap lurus ke arah Feng Mei. Yang mulia, bukan sihir yang membunuh dinasti. Yang membunuh dinasti adalah kebohongan yang disembunyikan dalam angka-angka. Jika benteng itu tidak terbangun karena dana dicuri, kita akan kehilangan ribuan nyawa. Apakah ancaman kebohongan finansial berbahaya daripada tuduhan sihir yang tidak beralaskan? Feng Mei merenung, jarinya mengetuk tahta. Menteri Liu, kata Feng Mei, suaranya memotong udara. Tuntutanmu untuk eksekusi ditolak. Aku tidak akan membunuh satu-satunya orang yang bisa memberiku laporan keuangan yang bersih. Hanya karena dia menggunakan metode yang tidak ortodoks. Jika dia sihir, maka sihirnya melayani dinasti, bukan menghancurkannya. Menteri Liu membungkuk dalam-dalam, tetapi ekspresi wajahnya menunjukkan penolakan yang keras. Namun Yu Sheng, Feng Mei melanjutkan, menatap Alex dengan mata yang dalam. Klaim tentang Kasim Chow-yun terlalu besar untuk diterima, hanya berdasarkan kejanggalan yang kau temukan dalam skema kecil. Ia memberi isyarat kepada seorang ajudan yang membawa gulungan baru. Aku akan memberikanmu ujian kedua, yang jauh lebih serius dan jauh lebih berbahaya, kata Feng Mei. Proyek benteng perbatasan utara telah menjadi sumber masalah selama setahun. Laporan mengatakan kekurangan dana terus terjadi. Dan itu bukan 300.000 koin perak yang baru saja kau temukan. Feng Mei melempar gulungan itu ke lantai di depan Alex. Cari tahu siapa yang menggelapkan dana benteng perbatasan secara keseluruhan, bukan hanya insiden kecil di pos administrasi. Aku ingin tahu seluruh jaringannya dan pejabat terendah hingga tertinggi yang terlibat dan apa dampaknya pada keamanan militer kita. Alex mengambil gulungan itu. Beratnya tugas itu terasa menekan. Jika kau gagal, ancam Feng Mei. Matanya dingin. Aku akan menyerahkanmu pada Menteri Liu dan Dewan Ritual. Jika kamu berhasil, aku akan mencabut hukuman mati dan memberimu gelar kehormatan, cendekiawan pendamping. Kamu akan bebas dari status narapidana. Saya menerima tugas ini, Yang Mulia, tegas Alex lega, karena ia telah mendapatkan pertaruhan nyawa yang resmi. Feng Mei mengangguk, lalu menatap Xun Yu. Jenderal Xun Yu, mulai sekarang, Yu Sheng adalah tanggung jawabmu sepenuhnya. Dia tidak lagi di sel isolasi, tapi dia berada di dalam pengawasanmu. Dan dia harus diantar kemanapun dia pergi. Jika dia mencoba menghubungi siapapun yang dicurigai sebagai pengkhianat, termasuk Kasim Chow-yun, kau harus menghentikannya. Dimengerti, Yang Mulia, jawab Xun Yu membungkuk. Dia bebas di istana, tetapi dia adalah bayangan yang diawasi, kata Feng Mei mengakhiri rapat baginya. Alex berdiri. Ia kini setengah bebas, setengah terhukum. Ia telah mendapatkan izin untuk menyelidiki jaringan korupsi terbesar di Kekaisaran. Saat mereka melangkah keluar dari aula, menjauhi tatapan dingin Menteri Liu dengan tatapan sinis para pejabat lain, Xun Yu mencengkeram lengan Alex. Cengkramannya tidak menyakitkan, tapi terasa seperti borgol yang terbuat dari baja. Kamu telah mengganggu saran lebah, Yu Sheng, bisik Xun Yu, suaranya rendah dan tegang.
Kamu baru saja menuduh Kasim Choyun. Sekarang kamu akan menyelidiki benteng perbatasan, sumber kekayaan, dan kekuasaan banyak fraksi. Alex menatapnya. Saya tidak punya pilihan, Jenderal. Kelangsungan hidup saya tergantung pada efisiensi dinasti. Shin Yu menghela nafas panjang. Aku tidak tahu siapa dirimu atau dari mana kemampuanmu berasal, tapi aku akan menjalankan perintah yang mulia. Mereka berjalan, mengikuti lorong yang panjang, menuju kantor administrasi tempat Alex akan memulai mengaudit seluruh proyek pertahanan negara. Shin Yu berhenti di sebuah gerbang melengkung. Ia berbalik dan menatap Alex. Matanya menunjukkan rasa hormat baru yang tipis, bercampur dengan ketidakpercayaan yang mendalam. Aku tidak mendengar bisikan jiwamu, Yuseng, kata Shin Yu. Nadanya penuh peringatan. Jika kamu melakukan langkah yang salah, atau jika kamu mencoba melarikan diri, aku akan pastikan bahwa kamu tidak akan pernah ada waktu dan sempat untuk mengatakan. Baiklah, sampai di sini kisah kali ini. Besok kita sambung lagi di part 6-nya. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tahu saat aku meng-up video selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.